orang yang bodoh berbicara tentang agama. Hanya modal sepenggal ayat, hanya modal sepotong hadis, kemudian banyak orang yang mempercayainya hanya karena banyak follower, hanya karena banyak subscriber, ya, karena channelnya banyak yang subscribe, kemudian banyak orang yang mempercayainya, padahal dia adalah sebodoh-bodoh makhluk, sebodoh-bodoh orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Rekan-rekan aswaja, para pemirsa, teman-teman semuanya, para alim, para ulama, guru-guru kami yang kami muliakan, teman-teman santri, sahabat santri dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajatnya, segala cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin, diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Anak keturunan kita semuanya mudah-mudahan menjadi anak keturunan yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya tercatat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah sudi berkenan untuk mendukung channel ini semakin baik, tentunya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema, yaitu mengapa Salafi Wahabi disebut dengan ar-Ruwaibidah. Ini hadis yang menjelaskan tentang ar-Ruwaibidah. Kenapa Salafi Wahabi? Mengapa Salafi Wahabi disebut dengan ar-Ruwaibidah? Ini sebagaimana penjelasan dari hadis Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini perawi terakhir atau periwayat terakhir, yaitu dari Imam Ibnu Majah. Nah, ini ada redaksinya. Akan kita kupas apa itu Ruwaibidah dan mengapa Salafi Wahabi disebut dengan ar-Ruwaibidah. Sayati 'alan nas, akan datang kepada manusia. Di sini adalah mustaqbal, yaitu yang akan datang. Peristiwa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sejak jauh hari, di mana nanti akan datang suatu zaman kepada manusia, akan datang kepada manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, penuh dengan perselisihan, penuh dengan persengketaan. Yusaddaqu fihal kadhib. Ketika itu pendusta dibenarkan. Yusaddaqu, akan dibenarkan, fihal kadhib, yaitu orang yang berdusta. Jadi orang yang berkata dusta tapi dianggap benar, karena kebenaran ini sudah campur adukkan, dibulak-balik. Wa yukadzibu fihas shadiq, sedangkan orang yang jujur malah didustakan atau diingkari. Orang yang benar-benar jujur diingkari. Wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat dipercaya. Ketika sebuah urusan diserahkan kepada para pengkhianat, orang yang memang tidak layak untuk diberikan amanah. Inilah disebut dengan kha'in atau pengkhianat. Wa yukhawwanu fihal amin, sebaliknya orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Orang yang benar-benar jujur, benar-benar yang seharusnya dia bisa
mikul kepercayaan, ternyata kepercayaan itu tidak diserahkan kepada dia. Justru dia malah dianggap sebagai pengkhianat. Padahal dia adalah orang yang jujur, orang yang sebenar-benarnya jujur. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Kemudian pada saat itu ar-ruwaybidah berbicara. Ya qila wa marwaybidah. Kemudian sahabat bertanya, siapa yang dimaksud wahai Ruwaybidah itu wahai Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah? Qala ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Ruwaybidah adalah orang yang dungu atau orang yang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ini sebuah pesan dari Rasulullah, wasiat kepada kita semuanya, bahwasanya umat akhir zaman nanti akan mengalami masa di mana munculnya yaitu ar-ruwaybidah. Ciri-ciri ruwaybidah itu siapa? Yaitu orang yang dungu, orang yang bodoh berbicara tentang urusan umat. Nah, ini saya katakan, siapakah ar-ruwaybidah ini? To the point, langsung saja, dia adalah kelompok Salafi Wahabi. Dia itu adalah orang yang pendusta dibenarkan. Ya, di mana munculnya banyak fitnah, orang yang bodoh berbicara tentang agama. Hanya modal sepenggal ayat, hanya modal sepotong hadis, kemudian banyak orang yang mempercayainya. Hanya karena banyak follower, hanya karena banyak subscriber. Ya, karena channelnya banyak yang subscribe, kemudian banyak orang yang mempercayainya. Padahal dia adalah sebodoh-bodoh makhluk, sebodoh-bodoh orang yang memang dia tidak paham tentang agama, tapi kemudian dia dikenal, terkenal di mana-mana, tapi sebenarnya dia orang yang tidak layak untuk berbicara tentang agama. Dia pendusta tapi dibenarkan, dianggap benar oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak paham tentang agama. Seolah-olah dia Ruwaybidah ini orang yang berbicara tentang agama, tentang urusan umat, tapi sebenarnya dia adalah bodoh. Orang yang alim, orang yang paham tentang agama akan mengetahui sebenarnya dia adalah orang yang bodoh. Tapi hanya karena dia membangun channel, kemudian dia bayar untuk berdakwah, dia justru sesat, kemudian dia juga menyesatkan banyak manusia. Tentunya manusia-manusia yang ikut dengan dia adalah orang yang awam, orang yang minim literasi, minim tentang pengetahuan agama. Orang yang jujur malah didustakan. Selama ini para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama yang mumpuni ilmunya, ulama-ulama yang moderat, ulama-ulama yang santun, ulama-ulama yang mengajarkan kita tentang cinta kasih, tentang toleransi, tentang kebinekaan, tapi mereka dihujat, dicela, dicaci maki, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Yang ulama-ulama yang mengajarkan kedamaian, mengajarkan saling menghormati, mengajarkan persatuan di antara mazhab, di antara berbagai macam perbedaan-perbedaan itu, tapi dihujat habis-habisan. Ya, difitnah habis-habisan. Ya, ini kenapa? Karena ini sudah akhir zaman. Akhir zaman dibolak-balik orang yang selama ini ahli agama, orang yang selama ini sudah lama bertahun-tahun di pondok pesantren, orang yang mumpuni tentang pengetahuan agama, justru dia didustakan, tidak dianggap, ya, padahal dia adalah orang yang memang benar-benar ahli agama. Sedangkan orang yang hanya belajar secara otodidak, belajar agama secara instan, hanya modal sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun di Madinah misalnya, atau dia datang membawa gelar LC, kemudian dianggap dia segala-galanya ahli tentang ilmu agama, dianggapnya semuanya dia tentang paham ilmu agama, padahal ilmu agamanya sangat minim sekali. Ya, pengkhianat dipercaya, orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Orang yang mereka banyak berdusta tentang urusan agama, ya, menipu umat, menyembunyikan kebenaran, kemudian yang kebenaran itu dianggap salah. Amaliyah-amaliyah aswaja, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini kita amalkan, padahal segala amaliyah itu semuanya ada dalilnya. Ya,
tapi kemudian dianggap tidak ada dalilnya. Kemudian dianggaplah dicela sebagai amalan bid'ah. Rasulullah tidak pernah mengamalkan. Dicela sebagai amalan yang penuh dengan khurafat, tahayul, bid'ah, sesat, musyrik dan sebagainya. Sedangkan amalan-amalan yang itu tidak jelas dalilnya, ya hanya sepotong dalil saja, ya kemudian dianggaplah itu sebagai sebuah kebenaran. Hanya karena itu disahihkan oleh Albani, ya cukup modal dengan Albani. Ya apa yang dikatakan Albani dianggap sebagai sebuah kebenaran, totalitas kebenaran, 100% benar ya. 100% itu mengandung kebenaran. Seolah-olah Pak Albani ini ahli dari segalanya, ya itu. Di luar dari kelompoknya dianggap pasti salah, pasti sesat, pasti hadisnya tidak sahih, hadisnya palsu. Sedangkan yang mengada-ngada dari kelompok mereka yang justru malah sebenarnya tidak ada dalilnya sama sekali, dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini munculnya akhir zaman yang saya katakan sebagai munculnya fitnah Dajjal. Ya, fitnah dari Najd, munculnya tanduk setan. Ya, fitnah dari Najd yaitu fitnah tanduk setan Najd, ya munculnya huru-hara dari di hari kiamat, yaitu munculnya dari Najd. Dajjal nanti akan keluar dari Najd. Kelompok Salafi Wahabi pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd. Ibnu Taimiyah juga dari Najd. Ya, kemudian Dzul Khuwaisirah, kemudian Ibnu Muljam itu juga dari Najd, ya. Nah, fitnah akhir zaman, huru-hara akhir zaman ini bermunculan, maka kita harus waspada. Hati-hati dalam merekam informasi, terlebih tentang ilmu agama. Hati-hati dalam mengambil sanad ilmu agama. Jangan sembarangan hanya karena perkataannya yang mempesona, sedikit-sedikit mengutip Al-Quran dan hadis, padahal itu hanya sebagai alat untuk menipu manusia, seolah-olah itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, padahal itu hanya sesuai dengan pendapat Albani, hanya sesuai dengan pendapat Muhammad bin Abdul Wahab, hanya sesuai dengan pendapat Utsaimin, Shalih Fauzan, ya. Hanya pendapat itu saja, tapi kemudian dibungkus rapi, ditutupi dengan seolah-olah itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah tapi selera cita rasa Wahabi, cita rasa Utsaimin, ya cita rasa Ibnu Taimiyah. Siapa itu Ar-Ruwaibidah ya Rasulullah? Orang yang dungu yang berbicara tentang urusan umat, orang yang sebenarnya dia bukan ahli agama, bahkan minim tentang pengetahuan agama, belajar agama secara singkat, ya kemudian dianggap sebagai seorang ustadz, ahli tentang agama segala-galanya. Akhirnya apa? Dia sudah tersesat, kemudian banyak menyesatkan orang lain. Nah, ini betapa fatalnya orang yang berbicara tentang agama sedangkan dia bukan ahlinya tentang agama. Akhirnya muncullah fatwa-fatwa Salafi Wahabi yang nyeleneh, ajaib bin aneh itu tadi. Misalnya muncul fatwa rukun wudhu hanya ada 2, kotoran kucing atau air kencing kucing tidak najis misalnya. Kemudian ada lagi nikah misyar, ya nikah misyar ini nikah kawin kontrak ala Salafi Wahabi. Kemudian muncul lagi fatwa rodok, saudara rodok boleh menyusui kepada jamaah akhwatnya, ya seorang ustadz boleh menyusui atau nenen syar'i kepada akhwatnya biar menjadi mahram, sehingga boleh berduaan. Kemudian banyak lagi berbagai macam fatwa-fatwa aneh, ajaib, dan itu nyeleneh, yang itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi bukan sekedar sesat untuk dirinya, tapi menyesatkan banyak orang. Sesatnya itu sangat parah sekali. Kemudian munculnya Tri Tauhid, buatan Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena itu tadi, orang yang berbicara tentang agama tapi sebenarnya dia adalah bodoh, sebodoh-bodoh makhluk, tapi dia lantang berbicara tentang agama.
akhirnya tipu-tipu, akhirnya berdusta tentang agama demi untuk membodohi umat, membodohi masyarakat. Kemudian apalagi memalsukan kitab, memelintir makna tentang kitab-kitab para ulama, ditambahi, dikurangi redaksinya agar sesuai dengan selera kelompok mereka. Bab tentang tawasul dihilangkan, bab tentang ziarah kubur dihilangkan, bab tentang kunut dihapus, seolah-olah tidak ada tentang itu misalnya. Nah, banyak lagi fatwa-fatwa itu yang sangat bertolak belakang, nyeleneh, yang itu memang sesat, ya, tidak layak untuk diikuti. Nah, itulah tentang Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah, saya katakan mereka adalah kelompok muncul akhir zaman. Mereka adalah kelompok Salafi Wahabi yang mengaku paling Islam sendiri, paling lurus sendiri, paling suci sendiri, paling masuk surga sendiri. Sedangkan yang lain otomatis sesat, pasti sesat. Yang tidak ikut manhaj salaf sesat. Mereka memonopoli pemilik kebenaran, seolah-olah hanya mereka sendiri yang berhak untuk masuk surga. Ini hanya satu-satunya kelompok ini yang paling ekstrim, yang tentunya mereka adalah cobaan bagi umat Islam. Munculnya akhir zaman, yaitu fitnah dari kelompok Salafi Wahabi. Banyak kekacauan, huru-hara sampai nanti mendatangi atau mendekati hari kiamat. Mereka semuanya akan menjadi tentara Dajjal, laknatullah. Ya, mudah-mudahan kita selamat dari fitnah mereka, fitnah Dajjal, fitnah dari kelompok Salafi Wahabi, fitnah dari yaitu kelompok Ar-Ruwaibidah, orang yang bodoh tentang agama, yang tidak layak untuk berbicara agama, tapi mereka hanya modal nekat, modal berani, tapi tidak memiliki modal pengetahuan ilmu agama yang mencukupi. Akhirnya dia tersesat dan juga menyesatkan orang awam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diwariskan turun-temurun oleh ulama-ulama kita semuanya. Semua ada dalilnya, dan tentunya kita semuanya kita amalkan sepanjang hidup kita, sepanjang hayat kita, sampai anak keturunan kita semuanya bersatu dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam barisan Sawadul A'zam, yaitu mayoritas umat Islam. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.